Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan video saya, Umu Sailendra Channel ya. Ini video saya waktu sholat asar tadi. Hari ini hari Minggu ya, weekend. Ini saya sholat berjamaah bertiga dengan anak-anak saya. Ini anak-anak saya lebih senang sholatnya di ruang tamu ini. Kalau saya mah biasanya di kamar atau di ruang tengah. Cuman karena anak-anak saya pingin di sini, ya udah di sini. Sekaligus berjamaah dengan anak-anak saya agar mereka semakin hafal ya bacaan-bacaan sholat. Nah, ini yang kecil, Dedek Sailendra ini masih seperti ini, dimaklumin ya, karena memang masih 4 tahun, jadi sholatnya masih belum fokus, dan kadang-kadang pun bosan dia mungkin ya, jadinya nggak sampai selesai sudah main. Jadi kalau ini alhamdulillah sekarang udah mulai sering Dede Sailendra ngikutin gerakan sholat hingga selesai karena mungkin sudah terbiasa ya. Tapi kalau untuk bacaannya Dede Sailendra masih belum hafal, kecuali yang Al-Fatihah atau yang Qul Huwallah. Surat pendek hanya baru Qul Huwallah, tapi alhamdulillah surat pendek lainnya awal-awalnya dia hafal, tapi pas agak terakhir biasanya nggak hafal. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sudah ada yang dihafal kok, walaupun masih dikit ya. Kalau kakak Ganis sudah banyak, alhamdulillah hafal surat pendeknya. Tapi kadang-kadang sewaktu sholat masih suka nggak fokus, terpengaruh adiknya ya main gitu. Tapi lanjut lagi, kalau kakak Ganis biasanya fokus lagi. Tapi alhamdulillah sudah hafal bacaan-bacaan sholat. Ini saya melatih sekaligus membiasakan anak-anak saya sholat wajib ya, karena kan wajib jadinya harus dibiasakan. Ini sholat asar, jadi saya hanya bikin satu videonya karena kan nggak saya skip atau nggak saya edit. Ini durasinya ya, jadinya video kali ini hanya video sewaktu saya dan anak-anak saya sholat asar di rumah, tepatnya sih di ruang tamu. Ini anak-anak saya memang senangnya di sini, mungkin karena kena udara dari luar langsung ya, segar gitu. Karena kan saya nggak punya halaman belakang, jadinya kalau di sini di ruang tamu lebih segar, udara alami masuk ke dalam sini. Dan biasanya pun anak-anak dedek yang terutama ya, kalau misalnya dia bosan setengah sholat, di tengah-tengah sholat dia langsung keluar teras main mondar-mandir bolak-balik. Tapi ini alhamdulillah semakin ngerti ya sepertinya, jadinya alhamdulillah sampai selesai sholat nggak berhenti gitu sholatnya. Rasanya tuh ada rasa saya ya sebagai ibu rasanya bangga banget, padahal mungkin dianggap orang baru segini doang gitu, tapi kalau saya ngerasa wah gitu ya, karena bisa sampai selesai. Saya anggap sudah mulai
gede ya Dede Sailendranya. Dulu juga kakak Ganis juga seperti begini, kan namanya juga proses ya anak-anak, proses belajar. Jadi saya maklumin karena masih umurnya juga masih kecil, asal terbiasa, lama-lama nggak main-main sholatnya. Ini kalau di rumah Dede Selendra agak sulit ya pakai baju kokonya kalau pas mau sholat. Jadi nggak apa-apa deh, saya anggap nggak apa-apa, kecuali kalau misalnya lagi sholat ke masjid gitu baru pakai baju koko. Kalau di rumah saya anggap kan masih belajar ya, walaupun sama juga sih di masjid masih belajar karena dia kan belum banyak ngerti. Tapi kalau untuk di luar rumah saya selalu memakaikan Dedek baju koko kalau untuk sholat di luar rumah ya, supaya lebih sopan kan kalau kita di rumah Allah ya. Menurut saya sih begitu. Oh iya, maaf ya, jangan salfok dengan bantal guling yang ada di sofa itu. Itu bantal gulingnya kesayangan kakak Rengganis dari dia kecil, dari dia balita, dan nggak pernah mau disarungin bantalnya, jadi seperti itu warnanya. Walaupun sudah berkali-kali di laundry ya, tapinya karena bantal kesayangan jadinya ya saya turutin aja. Itu biasanya dibawa dia dari ruang tamu ke kamar ke ruang tengah, jadinya itu warnanya udah begitu, udah hancur-hancuran warnanya. Tapi itu nggak kotor sih, itu hanya warnanya udah pudar aja karena saking lamanya ya. Soalnya kalau disarungin kakak Rengganisnya suka nggak mau, enakan begitu katanya, suka ngambek gitu. Maaf ya, jangan fokus, jangan salfok ya dengan itu bantal gulingnya. Soalnya bantal kesayangan dia, kakak Ganis. Ini sebetulnya videonya mau saya gabungin tadinya dengan video kegiatan saya hari ini, tapinya karena saya pikir ini kan saya bikin video sholat asar ini hingga selesai, dari awal hingga selesai. Jadi saya pikir saya bikin satu video aja yang sholat ini aja, karena untuk kenangan agar anak saya melihat sewaktu mereka bisa selesai dari awal sampai akhir sholatnya. Soalnya kadang-kadang kan mereka nggak sampai selesai, terutama Dedek Selendra ya. Kalau kakak Ganis sih sudah sering sampai selesai kalau sholat berjamaah, walaupun nggak terlalu fokus atau masih ada main-mainnya sedikit gitu, tapi nggak keluar dari sajadahnya. Kalau Dedek Selendra ini kadang begini sampai selesai, tapi kadang dia jalan-jalan terus balik lagi ke sajadahnya. Nah ini alhamdulillah lagi sampai selesai, jadinya saya pikir udah deh ini dibikin satu video aja, nggak usah digabung dengan video lainnya dulu, karena supaya anak-anak saya bisa menontonnya dan merasa gembira ya, mereka ngeliat waktu sholat bisa sampai selesai.
kemarin-kemarin sih biasanya gitu, maksudnya kalau sholat sampai selesai sudah beberapa kali untuk Dede Selendra, tapinya nggak saya videokan. Nah kalau ini kan saya pikir mumpung lagi divideokan, jadinya saya bikin satu video aja. Oh ya, itu yang di depan pintu itu Pak Su. Dia lagi apa? Lagi mainin kelinci saya yang Pita Pito itu, Pepita Pepito. Ini kan sore ya. Dia lagi cari angin gitu di teras sepertinya. Jadi jangan salfok ya. Soalnya memang udaranya segar ya kalau di Bogor sini kalau sore-sore. Apalagi kan ini baru selesai azan ya, azan asar, jadinya enak gitu kalau sore-sore sholat di sini di apa, kena angin gitu. Makanya anak-anak saya lebih senang kalau sholatnya di ruang tamu. Kalau saya misalnya sendiri, anak-anak lagi apa nggak mau barengan gitu sholatnya sama saya sih sholatnya di kamar atau di ini, di ruang tengah, di ruang depan TV itu, karena kan mumpung sendiri aja ini gitu. Sebenarnya di ruang tengah saya tuh bisa untuk berjamaah, malah lebih lebar ya ukurannya dibanding di ruang tamu ini. Tapinya kan nggak ada udara alami, langsung dari luar itu nggak ada udaranya, jadinya mungkin itu yang bikin anak-anak saya lebih senang di ruang tamu ini kalau setiap sholat. Maklumin aja ya teman-teman. Kalau ibu-ibu seperti saya, anaknya ikut sholat seperti ini, itu rasanya ada apa, kebanggaan dan kebahagiaan sendiri pasti ya. Mungkin semua ibu-ibu ngerasa seperti itu ya, karena kan masih kecil, jadinya lucu-lucu, apalagi sampai kalau sampai tuntas selesai sholatnya bareng gitu, rasanya luar biasa ya. Walaupun dianggap orang itu hal biasa, hal remeh gitu, tapi kalau menurut saya sih itu kebahagiaan banget ya, bisa sholat bareng anak-anak sampai selesai atau sampai hafal semua bacaan-bacaan sholatnya mereka, nggak ada salahnya misalnya. Itu rasanya suatu kebahagiaan yang luar biasa kalau menurut saya ya. Mungkin dianggap gimana gitu kalau dengan orang yang ahli atau apa, saya nggak ngerti, mungkin dianggap lebay atau apa. Tapi saya rasa mungkin semua ibu-ibu ngerasain kayak gini ya rasanya. Gembira sekali gitu, kayaknya nggak mau selesai rasanya sholatnya. Nah ini setelah habis sholat biasanya kita baca doa ya bertiga, lalu apa zikir atau tasbih gitu. Nah ini biasanya kan mereka salaman, lalu ciuman, saya cium satu-satu. Nah ini kita membaca doa dulu. Nah di sini dulu waktu pertama kali Dede Selendra sholat bareng itu, kalau setiap baca doa suaranya gede banget, lucu banget. Belum lagi kan suaranya masih cadel ya, lucu banget waktu dulu. Kalau sekarang dia udah ngerti kalau membaca doa itu nggak boleh gede-gede suaranya, nggak boleh terlalu nyaring. Tapi sebenarnya lucu aja, nggak apa-apa sih kalau menurut saya, namanya juga masih kecil ya.
Nah, sekarang udah selesai. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.